Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Tarani Simanjuntak. Saya dari kelas PSPK 23D dengan NIM 4233131003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isotom absorpsi. Bagaimana isotom absorpsi ini dan apa sih itu isotom absorpsi ini? Saya akan menjelaskan pada video kali ini. Apa sih itu absorpsi? Nah, absorpsi adalah peristiwa penyerapan atau pengayaan suatu komponen di daerah antarfasa. Peristiwa absorpsi, komponen yang akan berada di daerah antarmuka tetapi tidak masuk ke dalam fasa ruang. Nah, dalam absorpsi ini ada dua istilah. Yang pertama itu ada adsorbat dan ada juga adsorben. Nah, adsorbat itu adalah zat yang diserap. Sedangkan adsorben ini adalah zat yang menyerap. Misalnya nih, dalam praktikum isotom absorpsi yang menggunakan bahan karbon aktif atau arang dengan asam asetat. Nah, yang disebut dengan adsorbat itu adalah asam asetat, yaitu zat yang diserap. Sedangkan karbon aktif yaitu arang itu disebut dengan zat yang menyerap. Absorpsi ada dua. Yang pertama itu ada absorpsi fisik dan ada juga dengan absorpsi kimia. Apa sih perbedaan dari yang kedua ini? Nah, jika absorpsi kimia ini itu bersifat sangat spesifik, sedangkan di absorpsi fisik itu tidak spesifik. Yang kedua perbedaannya yaitu di absorpsi kimia ini melibatkan energi aktivasi tertentu. Sedangkan untuk absorpsi fisik tidak melibatkan energi aktivasi tertentu. Dan perbedaan yang ketiga itu yaitu jika di absorpsi kimia itu jumlah absorpsi pada permukaan merupakan karakteristik adsorben dan adsorbat. Sedangkan pada absorpsi fisik ini jumlah absorpsi pada permukaan merupakan fungsi dari si adsorbat. Tadi di absorpsi kimia itu adalah karakteristik dari adsorben dan adsorbat. Tetapi kalau di fisik dia itu hanya merupakan fungsi dari adsorbat. Begitulah perbedaan dari absorpsi kimia dan absorpsi fisik. Adapun faktor-faktor dari yang mempengaruhi absorpsi itu, yang pertama yaitu luas permukaan adsorben. Yang kedua itu ada ukuran partikel. Yang ketiga itu ada waktu kontak. Dan yang keempat itu adalah distribusi ukuran pori. Maka isotom absorpsi adalah hubungan antara banyaknya zat yang terabsorpsi per satuan luas atau satuan berat adsorben dengan konsentrasi zat terlarut pada temperatur tertentu. Nah, isotom absorpsi itu dapat dinyatakan dengan X per M sama dengan K dikali C pangkat N, di mana X ini merupakan jumlah zat yang terabsorpsi, ini biasanya dalam gram. Sedangkan M itu adalah jumlah adsorben dalam gram, dan C itu merupakan konsentrasi dari zat terlarut atau pada keseimbangan. K dan N ini merupakan suatu ketetapan. Adapun praktikum yang dilakukan pada judul isotom absorpsi ini menggunakan yang saya katakan tadi, yaitu adsorbennya yaitu arang aktif atau karbon aktif. Nah, yang larutan yang digunakan itu asam asetat, dan nanti untuk mentitrasi itu digunakan NaOH atau natrium hidroksida dengan indikator phenolphthalein. Nah, untuk prosedur yang pertama itu yang dilakukan yaitu menyiapkan 6 buah Erlenmeyer. 6 buah Erlenmeyer. Ke dalam Erlenmeyer masing-masing ditambahkan itu 1 gram arang yang sudah ditimbang 1 gram ditambahkan. Nah, kemudian kita masukkan asam asetatnya dengan berbagai konsentrasi berbeda-beda. Yang saya lakukan pada praktikum itu saya menggunakan yang 0,500 N, 0,250 N, 0,125 N, 0,0625 N, 0,0313 N, dan 0,015 N. Setelah ditambahkan ke dalam 6 buah Erlenmeyer, jangan lupa ditutup dengan aluminium foil, lalu digoyang-goyang atau
supaya dia merata, supaya dia tercampur secara merata. Dan kita melakukan itu setelah kita kocok atau digoyang Erlenmeyernya selama 10 detik, kita diamkan. Lalu kita lakukan lagi selama 10 detik, didiamkan. Dan itu dilakukan secara beraturan selama 30 menit. Setelah dapat waktu 30 menit, kita melakukan proses penyaringan filtrat. Nah, kita menggunakan kertas saring untuk menyaring. Kita saring 6 Erlenmeyer tersebut. Setelah kita saring untuk yang konsentrasi 0,500, 0,250, 0,125 itu kita ambil sebanyak 10 mili. Sedangkan untuk yang 0,0625, 0,0313 dan 0,0156 itu kita ambil sebanyak 25 mili. Jangan lupa kita meneteskan indikator PP kira-kira sebanyak 3 tetes saja. Kemudian kita melakukan titrasi menggunakan NaOH. Pertama kita melakukan titrasi pada 0,500 N. Pada praktikum yang saya lakukan, saya mendapatkan bahwa volume NaOH yang saya dapatkan setelah saya mentitrasi si 0,500 N ini untuk menghasilkan hasil akhir dari titrasinya, yaitu berwarna ungu lembayung. Kami setelah kami praktikumkan, kami mendapatkan volume dari NaOH itu yang kami gunakan yaitu 41,5 mili. Sedangkan yang kedua itu kami mendapatkan sekitar 22 mili untuk yang konsentrasi 0,250. Dan untuk yang ketiga 0,125 kami mendapatkan 16 mili. Kami menggunakan 16 mili volume dari si NaOH untuk menghasilkan si ungu lembayung, yaitu titik akhir dari titrasi. Yang keempat itu kami melakukan untuk 0,0625, kami mendapat volume yang kami gunakan untuk titrasi yaitu 11 mili. Dan untuk yang 0,0313 itu kami menggunakan sekitar 9 mili. Dan untuk yang terakhir yaitu 0,0156 kami menggunakan 3 mili dari NaOH. Nah, dari praktikum yang telah kami lakukan ini dapat dibuktikan bahwa semakin besar konsentrasi yang kita gunakan, konsentrasi dari si yang saya katakan tadi yaitu si adsorbat, yaitu asam asetat, maka semakin besar juga volume NaOH yang digunakan untuk menghasilkan hasil akhir dari titrasi, yaitu perubahan warnanya menjadi ungu lembayung. Saya rasa cukup sekian untuk pemaparan materi saya tentang isotop absorpsi. Jika ada kekurangan dalam pemaparan materi ataupun penjelasan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir dari video ini saya ucapkan